Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa kita hari ini lagi, karena sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Jadi yang ada di rumah, yang ada di online, bahkan kita hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Puji Tuhan. Dan mari saudara, setelah kita memuji Dia, setelah kita menyenangkan hati Tuhan, dan saatnya tiba kita akan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya memberi judul tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita buka langsung di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau saudara mau berdiri silakan. Yang di rumah pun boleh berdiri, kecuali yang di mobil. Ya. Roma 8 ayat 28. Mari kita yang di onsite boleh sama-sama baca. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Sudah siap? Kita sama-sama baca Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih. Silakan duduk. Sekali lagi saya akan bacakan sendiri. Kita tahu sekarang. Haleluya. Kapan, saudara? Sekarang. Bukan nanti besok. Sekarang kita harus tahu. Amin. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Termasuk saudara dan saya. Amin. Yang sementara mengikuti, mendengar akan firman Allah ini, ya, mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita termasuk yang mengasihi Dia, judul saya tadi katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Dia di sini huruf besar berarti bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar. Haleluya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, tidak kebetulan, saudara. Ya, kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, kalau kita sementara mengikuti firman Tuhan saat ini bukan kebetulan, amin. Tetapi ini adalah rencana Allah. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara yang ada hari ini, ada saat ini. Kita tidak kebetulan, ya. Sebab Allah tidak pernah bicara soal kebetulan. Ya. Haleluya. Semua orang pasti pernah mengalami kesulitan, mengalami mungkin sakit. Tapi mungkin ada yang berkata, sejak lahir katanya, sampai hari ini, dia tidak pernah rasa sakit. Ya. Haleluya, syukur. Ya. Kalau saudara tidak pernah rasa sakit. Tetapi pada umumnya, manusia itu pernah rasa sakit. Ya. Haleluya. Itu mungkin bukan sakit demam, mungkin bukan sakit lain-lain, tapi mungkin ada yang rasa sakit hati. Ya. Itu manusia, ya. Mungkin pernah juga merasakan
masalah keluarga, dan lain-lain. Saudara, kita pernah rasakan. Tapi apakah semua itu secara kebetulan? Sesungguhnya itu tidak pernah rasa kebetulan. Ya. Apakah itu orang bilang so nasib? Ya. Kita tidak pernah di hadapan Tuhan lalu kita harus berkata sudah nasib. Ya, haleluya. Alkitab atau Allah, ingat dalam ayat tadi kita baca bahwa Allah turut bekerja di dalam segala apa yang kita alami. Yang saya sudah uraikan tadi, sudah bacakan buat saudara tadi, ya, bahwa setiap apa yang kita alami sampai hari ini itu tidaklah menjadi kebetulan atau bukan karena nasib, sebab segala sesuatu Allah turut bekerja. Amin. Ya, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi kesukaran, kesulitan, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah di rantau, di mana Tuhan hentar kita sampai di Amerika. Haleluya. Dan di mana saudara berada, bila kita menghadapi sesuatu yang mungkin buat saudara mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Tidak pernah ada yang sukar. Yang mungkin saudara sudah berkata habis kita. Bagi manusia mungkin tidak ada jalan. Musa membawa bangsa Israel pada saat mereka dikejar oleh pasukan tentara Firaun. Satu saat mereka sudah tiba di satu air yang besar, laut Kolsum. Ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa. Ke depan ada laut. Di belakang sementara musuh mengejar. Apakah Tuhan tidak pernah atau tidak mengikuti atau beserta dengan mereka? Mungkin Israel sudah berkata habis kita di sini. Ya. Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Kita sekarang mau dikubur hidup-hidup di depan musuh kita. Tetapi apakah Allah berkata atau pernah menyerah? Saudara, laut Kolsum bisa terbelah. Amin. Dan tidak pernah ada manusia di dunia ini yang pernah mengeringkan laut. Kalau sungai mungkin pernah, ya. Dia membuat jalan sungai di sebelah sana, sungai di sini jadi kering. Tetapi laut tidak pernah ada. Sejak kita tahu manusia, sejak kita belajar, tidak pernah ada manusia yang canggih sekalipun, ya, teknologi yang canggih sekalipun sekarang, saya yakin tidak pernah ada yang dapat mengeringkan itu laut. Hanya Tuhan. Amin, saudara. Hanya Tuhan yang dapat mengeringkan laut itu. Ya. Apakah dia datang dengan kekuatan atau dengan teknologi atau dengan alat-alat yang canggih? Tidak, saudara. Dia hanya meniup angin yang kencang. Siapa yang membuat angin? Ya. Ayub pernah berkata, siapakah yang membuat angin itu? Ya. Tuhan hanya ingatkan kepada Musa, apa yang ada di tanganmu?
Haleluya. Haleluya. Tuhan memberi Musa tongkat. Hanya dengan tongkat. Taruh di air itu. Hanya dengan tongkat. Apakah tongkat ini bicara dari hal kuasa yang Tuhan berikan kepada Musa. Musa tidak berbuat banyak. Musa hanya disuruh pergi ke pinggir laut Kulsum. Taruh itu tongkatmu. Dan laut Kulsum mulai terbelah. Haleluya. Haleluya. Ya, laut Kulsum terbelah dua. Kering. Maka mereka berjalan di tanah atau di pasir di dasar laut dengan pemandangan yang indah. Haleluya. Saudara, haleluya. Kalau kita bisa hanya ya bagaimana imajinasi kita mengingat bagaimana itu laut menjadi dinding, saudara. Kalau mungkin saudara pernah pergi ke akuarium besar, ya, di Baltimore ada, saudara bisa nonton itu ikan-ikan yang bermacam-macam. Dan saya percaya Tuhan memperlihatkan satu penglihatan yang luar biasa buat bangsa Israel. Pada saat mereka berjalan di kekeringan laut itu, mereka diperlihatkan Tuhan bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, haleluya. Tuhan perlihatkan yang tadinya mereka sudah gelisah, sudah ketakutan. Tapi ingat ayat tadi katakan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia mungkin ya tidak ada jalan. Tapi di saat Tuhan bekerja, tadi dikatakan ya Allah turut bekerja. Ingat saudara, di mana engkau berada, di mana kita berada, saudara, engkau tidak sendirian. Hal yang mustahil. Tapi bagi Tuhan yang beserta dengan engkau, yang tidak pernah ada kemustahilan. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan bukan kehancuran. Ya. Haleluya. Rencana Tuhan bagi saudara dan saya bukan kehancuran. Ya. Tetapi kebaikan. Amin, saudara. Rencana Tuhan bagi orang yang dipilih Tuhan. Kalau kita sudah merasa dipilih Tuhan yang mengasihi Dia. Di sini katakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Kalau kita mengasihi Dia, maka tidak ada yang sukar bagi Dia. Laut Kulsum saja bisa terbelah dua. Adakah sesuatu yang berat buat saudara dan saya? Ya. Kita semua, tadi saya katakan, semua mengalami kesulitan. Semua menghadapi yang sukar mungkin hari-hari ini. Ya. Berita-berita dunia. Ya. Amerika shutdown. Ya. Apalagi? Ya. Indonesia. Ya. Ekonomi, ya. Haleluya, berita-berita sekarang. Ada orang bilang berdoa untuk Indonesia. Berdoa untuk Israel. Berdoa untuk ekonomi. Ya. Bukan hanya di Indonesia, di Amerika. Saudara. Apa yang kita hadapi sekarang ini? Apakah sebesar lautan? Kesukaran yang besar seperti lautan? Allah turut bekerja bagi saudara dan saya. Di mana kita berdiri,
Allah ada di situ. Saudara ada di mana saja karena saudara mengasihi Dia. Kalau kita masih mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, di mana kita berdiri, di saat kita senang, Tuhan ada beserta kita. Amin. Jangan kita hanya pikir, aduh senang-senang, memang Tuhan itu luar biasa. Kita senang sekarang, diberkati Tuhan. Ya. Semua ada, semua melimpah. Hanya karena itu saudara katakan, Tuhan terima kasih Engkau ada beserta. Tapi ingat, di saat kita dalam kesukaran sekalipun, saya katakan tadi apa kesukaran, kesulitan saudara di depan saudara laut yang sangat mengerikan. Memang laut itu kalau lagi teduh enak kelihatannya. Kalau saudara naik kapal lagi teduh, wow enak kelihatan. Apalagi ada ikan lumba-lumba yang turut loncat-loncat di samping kita. Senang sekali. Ya. Tapi kalau lagi ombak besar, rasa-rasa mau turun dari kapal, tapi mau turun ombak di bawah. Apakah yang ada di hadapan kita kesukaran seperti laut ini yang dihadapi oleh Musa dan Israel? Tapi Tuhan ada di situ. Ya, haleluya. Di saat tongkat menyentuh air laut itu, maka air laut itu mulai terbelah. Oh, haleluya. Tuhan perlihatkan. Tuhan mau perlihatkan mujizatnya bagi saudara yang mengasihi Dia. Haleluya. Selama kita mengasihi Dia, Tuhan mau proses, mau memperlihatkan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Haleluya. Saudara nanti akan geleng-geleng kepala. Luar biasa. Haleluya. Tuhan bekerja. Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak suruh saudara sendiri yang bekerja. Tidak. Tuhan turut bekerja. Haleluya. Maka bangsa ini melihat mujizat yang luar biasa. Bukan hanya sampai di situ, saudara. Di saat mereka berjalan di air yang sudah dikeringkan, di laut yang sudah terbelah. Setelah mereka lewati laut itu, bangsa Filistia, Firaun dan tentara-tentaranya tidak berhenti di sana. Mereka mengejar terus. Mereka pun turut masuk. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah bangsa pilihan Tuhan ini lewat, maka Tuhan kembalikan laut itu. Bangsa Israel melihat, mereka nonton. Ya, Mazmur 91 katakan, itu tidak akan menimpa engkau. Coba kita lihat Mazmur 91. Haleluya. Mazmur 91. Haleluya. Ayatnya, mari kita membaca mulai ayatnya yang kelima saja. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bangsa ini
berada di pinggir setelah liwat laut Kulsum. Di pinggir laut mereka melihat laut itu mulai kembali. Dan musuh mereka yang ada di tengah-tengah laut itu mulai tertutup dengan laut. Mereka tenggelam. Mereka habis tenggelam di tengah-tengah laut itu. Ya, ahli-ahli arkeologi ya pernah menemukan bekas-bekas kereta daripada Firaun, membuktikan bahwa betul-betul kereta yang terpilih, keretanya Firaun itu ada di tengah-tengah laut. Membuktikan bahwa betul-betul Tuhan ada bekerja bagi bangsanya, bagi saudara dan saya. Dan saudara akan nonton ya kesukaran, kesulitan yang menghalangi saudara. Ya. Yang mustahil bagi saudara tadinya. Akhirnya saudara akan nonton seperti dikatakan di sini. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Haleluya. Ya, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kita akhirnya mengakui bahwa sesungguhnya Tuhan bekerja bagi saudara dan saya. Selama kita mengasihi Dia, Dia tidak pernah lupakan saudara dan saya. Amin, saudara. Ya. Yang mustahil bagi Yunus. Ya. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Yunus bilang, Tuhan, Engkau tahu orang-orang Niniwe itu orang-orang jahat, nggak mungkin mereka bertobat. Oke, selama Yunus tidak percaya, akhirnya dia naik kapal, bukan mau ke Niniwe, ya, tapi dia naik kapal yang menuju lain tempat. Tidak ada orang yang dapat, siapapun dia, yang dapat menghalangi rencana Tuhan. Amin, saudara. Rencana Tuhan ke Niniwe. Pengetahuan manusia, pengetahuan Yunus, walaupun dia juga sudah menjadi hamba Allah, tapi pengetahuannya terbatas. Dia katakan Niniwe, wah nggak mungkin Tuhan. Akhirnya dia naik kapal yang bukan ke Niniwe. Tapi apa yang terjadi? Ombak gelombang yang begitu besar. Semua orang ketakutan. Pasti ada orang yang bersalah di sini. Pasti ada orang yang mungkin penjahat, mungkin pembunuh, mau melarikan diri. Akhirnya Yunus mengaku. Ya, dibuang undi. Tapi Yunus bilang, aku yang salah. Apa yang terjadi? Mereka angkat si Yunus. Dia rela mati karena dia tahu kesalahan itu. Dia diangkat oleh orang-orang di kapal, dibuang ke laut. Maka laut jadi teduh. Dan bukan hanya sampai di situ, apa yang terjadi, saudara? Ya, ikan datang. Ikan besar menelan dia. Ya. Tapi apakah rencana Tuhan sampai di situ? Walaupun Yunus ditelan oleh ikan, tapi ikan bukan menghancurkan dia. Rencana Allah bukan menghancurkan saudara dan saya. Rencana Allah bukan mau mematikan kita, mau menghancurkan kita. Walaupun kita mengalami kesukaran, kesulitan, masalah yang bertubi-tubi. Tapi selama kita masih mengasihi Dia, Tuhan tidak pernah mau menghancurkan kita. Haleluya. Ikan paus yang besar menangkap Yunus.
Tetapi apakah Tuhan sudah membiarkan Yunus? Tidak, saudara. Walaupun dia ada di perut ikan. 3 hari 3 malam. Ya, mari kita baca Yunus. Haleluya. Yunus pasal 2. Kita baca saja ayat 1 dan 2. Doa ucapan syukur Yunus. Ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Berarti masih ada kehidupan, saudara. Haleluya. Walaupun sudah ada di dalam perut ikan, tapi masih ada kehidupan. Kita tidak pernah dengar selain Yunus yang ditelan ikan lalu masih hidup. Hanya Yunus, saudara dan saya, menghadapi kesukaran yang luar biasa pun tidak seperti apa yang dialami oleh Yunus. Amin. Di dalam perut ikan Yunus sadar. Haleluya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Jangan tunggu saudara kita ada di dalam perut ikan. Lalu kita berdoa. Tapi hari-hari ini, ya Tuhan turut bekerja buat saudara dan saya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Haleluya. Haleluya. Dari tengah-tengah dunia orang mati. Ya, saudara. Dia berkata dia di tengah-tengah orang mati. Ya. Aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Haleluya. Tuhan masih mau dengar suara daripada Yunus yang ada di dalam perut ikan yang seperti di tengah-tengah orang mati. Haleluya. Kalau dia sudah mati ya sudah habis perkara orang bilang ya. Kalau orang sudah mati ya sudah habis. Tapi ini di dalam perut ikan, saudara boleh bayangkan bagaimana keadaan di dalam perut ikan itu. Apakah di dalam perut ikan itu berbau wangi, saudara? Biar saudara bawa satu galon minyak wangi. Ya. Tapi di dalam perut ikan, wow. Ya. Haleluya. Tapi di dalam perut ikan itu dia masih berdoa Tuhan. Dari dalam, ya, di tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Di mana saudara berada? Dalam situasi apa saudara berada? Kalau engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan masih mau dengar doamu. Pasti. Amin. Haleluya. Semua kita menghadapi masalah. Ya. Kami pun, haleluya. Jangan bilang hamba Tuhan tidak ada masalah. Ya. Ada masalah-masalah. Tetapi kita masih punya Tuhan. Kita masih bisa berseru di tengah-tengah kesukaran, kesulitan. Ya, kembali lagi ayat pokok kita. Tuhan turut bekerja. Wah, luar biasa. Ya, kalau di pekerjaan kita menghadapi mungkin sukar sulit, lalu direktur datang. Dia bantu kita. Dia turut bekerja. Bagaimana perasaan kita? Senang atau tidak, saudara? Ya. Ini Tuhan yang turut bekerja. Di dalam perut ikan Tuhan turut bekerja. Dia tidak biarkan Yusuf sendirian di dalam perut ikan. Di saat Yunus berdoa. Ya. Kita baca ayat 3. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Oh, haleluya.
ke pusat lautan. Lalu aku terangkum, haleluya, oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ya. Dia merasa sudah terasing, dirangkup oleh laut, oleh air, tidak lagi jauh dari dia merasa di sini dia mengaku dia merasa bahwa sudah jauh itu bait Allah itu, bait-Mu yang kudus. Ya. Dia merasakan tidak mungkin lagi dia masuk gereja. Lalu dia sudah merasa berdosa, dia sudah merasa salah, dia sudah merasa dia sudah dibuang oleh Tuhan di tengah-tengah laut yang dalam. Dan bukan cuma sampai di tengah-tengah laut yang dalam. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Haleluya. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Haleluya. Sebab itu perikop ayat-ayat ini doa ucapan syukur Yunus. Haleluya. Ternyata Tuhan ada juga di perut ikan itu. Haleluya. Tapi Tuhan bukan datang di dalam perut ikan seperti Yunus, tetapi Dia ada dengan Yunus untuk menyelamatkan Yunus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kesukaran, kesulitan apapun kita, tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Sekali lagi, kebaikan. Amin. Kita ingat, hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Ini satu proses yang luar biasa, saudara. Haleluya. Ya, Yunus tidak pernah mati. Tapi 3 hari dia ada di dalam liang kubur. Dia mengaku dia ada di tengah-tengah orang mati sebenarnya. Yesus ditangkap, disiksa, memikul salib, punggungnya pecah kiri kanan. Dia naik di atas kayu salib. Di atas kayu salib datang petir, datang kegelapan. Di sana dia menderita. Tetapi apa yang dia kerjakan di sana? Karena dia mau menyelamatkan orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Dia mau mengangkat kita yang menderita. Karena
dosa. Dia menyelamatkan kita dari segala kesukaran, kesulitan. 3 hari kemudian dia bangkit. Haleluya, proses yang luar biasa. Ya. Untuk mendatangkan kebaikan saudara dan saya. Dia mati dan bangkit. Dia naik ke surga. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia memberi kita pertolongan. Penolong itu yaitu kuasa Roh Kudus yang membawa kita lebih hari lebih sempurna untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetaplah setia, tetaplah mengasihi Dia supaya kita pun disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati kita.